I'm blasting our favorite tunes. I only got one thing on. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mengkampanyekan tindakan anti korupsi. Simak video kami berikut ini ya. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi. Kata korupsi adalah kata yang sudah tidak asing lagi kita dengar. Apa kalian tahu apa itu korupsi? Bohong, Tamak, penipu. licik. Korupsi adalah kegiatan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi melalui perilaku tidak jujur dan tidak etis demi mendapatkan keuntungan pribadi. Korupsi adalah tindakan yang sangat merugikan bagi diri sendiri serta banyak pihak. Publik kembali dibuat kecewa dengan kinerja Kabinet Pemerintahan Jokowi dalam sepekan 2 Menteri Kabinet Indonesia Maju ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi. Setiap menyimak berita soal koruptor di media, seringkali kita ikut geram dibuatnya. Selain karena hal ini sudah sering terjadi, kebanyakan koruptor malah tidak menyesali perbuatannya. Kita boleh saja marah dengan kelakuan para koruptor, tapi sadar atau tidak, kalau korupsi itu tidak melulu menyangkut hal besar, seperti penggelapan uang negara yang sangat jelas merugikan. Korupsi bahkan bisa ditemukan pada hal-hal kecil yang mungkin menurut kita wajar dan lumrah karena sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini merupakan hal-hal kecil yang kita lakukan sehari-hari tanpa kita sadari ternyata merupakan perilaku korupsi. Yang pertama, titip absen. Titip absen ini adalah sebuah tindak korupsi yang sering terjadi dimulai dari sesuatu yang kecil. Kebiasaan titip absen adalah hal yang sangat merugikan karena memanipulasi kehadiran dalam daftar absensi. Meminta uang bayaran yang tidak semestinya digunakan. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh anak muda zaman sekarang, yaitu meminta uang kepada orang tua, katanya untuk keperluan SPP sekolah, padahal uangnya digunakan untuk belanja. Aduh, ini adalah kebiasaan yang sangat merugikan dan tidak baik untuk dicontoh. Yang ketiga, datang terlambat. Datang terlambat nampaknya sudah menjadi kebiasaan buruk yang dimaklumi dan dianggap wajar di Indonesia. Korupsi terjadi bukan hanya dalam wujud uang, melainkan juga waktu. Hal ini dapat merugikan orang lain karena ini bisa menguras waktu orang lain untuk menunggu kita. 4. Membayar orang untuk mengerjakan tugas. Jak, bisa kerjakan ini nggak? Oke, siap. Membayar orang untuk menyelesaikan dan mengerjakan itu semua. Yang kelima, mencontek. Kebiasaan mencontek ternyata dapat menjadi penyebab korupsi di masa depan, sebab mencontek merupakan cara seseorang untuk mencari jalan pintas agar mendapatkan sesuatu secara cepat dari orang lain. Ini adalah hal yang merugikan, karena kamu mendapatkan hasil yang baik, tetapi bukan hasil dari jerih payahmu sendiri. Keenam, beli gorengan 3, bayarnya 2. Kebiasaan buruk kita ketika kita lagi belanja, kita asik makan gorengan. Kita ambil beberapa tusuk. Contohnya seperti ini, kita makan ada 3 tusuk pentol goreng. Tapi pada saat bayar kita malah bilangnya 2 tusuk aja. Berapa? Pentolnya 2, esnya 1. Esnya 1. 7.000. 7.000. Yang ketujuh, menyela antrian. Mau beli pentol?
Oke. Menyela antrian adalah korupsi tempat. Ini adalah tindakan penyelewengan yang merugikan orang lain. Tindakan semua itu adalah korupsi. Saat kalian sudah dalam dunia kerja, itu adalah tindakan yang sangat merugikan. Maka dari itu, kita harus membiasakan dan memulai diri kita untuk selalu bersikap Jujur, Disiplin, bertanggung jawab. dan kepedulian yang tinggi. Ayo, kita merubah diri kita menjadi lebih baik. Mulai dari hal yang sederhana, dimulai dari sekarang. Karena berani berbuat baik itu hebat. Dan jangan korupsi dimulai dari diri sendiri. Dah.